sangat prihatin setelah membaca pertumbuhan penduduk. Dan dia mempunyai tesis bahwa dunia sebentar lagi akan kiamat. Sehingga memberikan pencerahan kepada kami semua yang hadir di sini. Kepada Ma'had Al-Zaitun terus membangun semangat remontada. Untuk ulang tahun Ma'had Al-Zaitun yang ke-25, semoga kedepannya Ma'had Al-Zaitun semakin berjaya. Memberikan ilmu pengetahuan yang luas sehingga mampu mengaplikasikan semua ilmu-ilmu, wabil khusus adalah kemajuan untuk negeri yang kita cintai, mempersiapkan Indonesia 1000 tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Usaha kita semuanya, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Ada menolak, itulah yang perlu. Itu sebabnya contoh negara Madinah ketika itu. Coba kita lihat dalam keagamaan di Madinah. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Berbeda, Islam saja ada dua golongan yang besar. Berbeda, tapi karena mereka bersepakat untuk menjadi negara yang satu, maka semua perbedaan itu bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Dan membicarakan sesuatu yang berbeda, itu mengasah kecerdasan. Mengasah kecerdasan. Ketika orang berbicara hal berbeda, saya di A, Anda di B, oke kita bicara. Berbeda. Kemudian satu dari lain mendengarkan. Bisa mendengarkan. Kecerdasannya nambah. Nah itu contoh negara Madinah itu adalah sebuah contoh konkret bagaimana hidup bernegara dengan begitu ragam perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Mujibu dari Tangsel. Selamat milad ke-25 Ma'had Al-Zaitun. Alhamdulillah dengan milad ini diselenggarakan seminar yang tentunya saya telah mengikuti berbagai macam ilmu pengetahuan dari berbagai macam wawasan kebangsaan, kebudayaan, sosial, politik, dan yang lain-lain oleh berbagai pembicara. Tentunya dengan ilmu ini kita mampu melihat kebutuhan kita, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang, mempersiapkan generasi. Tentunya perubahan-perubahan ini diawali dari mendidik generasi, memberikan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga mampu mengaplikasikan semua ilmu-ilmu, wabil khusus adalah kemajuan untuk negeri yang kita cintai, mempersiapkan Indonesia 1000 tahun yang akan datang. Diawali dari tahun pertama, sesi pertama yaitu 100 tahun, kurang 21 tahun lagi kita mempersiapkan diri, tahapan pertama, pijakan pertama, sehingga kita mampu membangun fondasi yang kuat sehingga Indonesia menjadi negara yang maju, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah antar bangsa di dunia. Sekali lagi selamat kepada Ma'had Al-Zaitun, terus berbakti, berkarya untuk negeri yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum, merdeka. Saya dengan Samsia Manalu, koordinator Jakarta Timur, saya wali santri, menyampaikan pesan dan kesan saya mengikuti acara seminar nasional. Menurut saya kegiatan ini sangat memotivasi saya karena memahami banyak ilmu baru, banyak masukan dan juga motivasi bagaimana kita untuk
mencintai negara kita, bagaimana kita ke depannya itu lebih introspeksi diri, sehingga memang kita sebagai hambanya Allah sudah saatnya benar-benar bisa menjadi warga negara yang baik. Dan juga pastinya kita di sini diajarkan untuk bagaimana hidup dengan keanekaragaman berbagai suku, bangsa, agama, dan ras juga pastinya ya. Kegiatan ini sangat-sangatlah bagus menurut saya, sehingga kita semakin cinta dengan negara dan cinta dengan agama kita yang pastinya agama Islam ya. Dan pastinya di sini tujuannya semuanya semata-mata mengharap ridho ilahi ya, ajaran ilahi untuk semua, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, terlebih apapun berita di luar sana, mungkin itu bagian dari takdir Allah, yang pastinya takdir Allah itu semuanya baik. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Kalau itu yang datangnya dari tentang kebaikan, itu Allah kirimkan sebagai berkah buat kita. Ketika itu yang bahasa yang kurang baik atau berita yang kurang baik, berarti kita diberikan ujian atau menguji kesabaran. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Sabar itu kan tidak lemah, tidak lesu, pantang menyerah. Apakah kita termasuk orang-orang yang sabar atau tidak gitu? Jadi diuji kesabarannya. Yang pastinya tujuannya semuanya baik. Takdir Allah itu nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Karena Allah maha mencintai hambanya dan maha memahami apa yang lebih baik untuk diri kita. Sekian dari saya untuk dengan ulang tahun kita Al-Zaitun yang ke-25. Tanggapan Ibu? Oke, untuk ulang tahun Mahat Al-Zaitun yang ke-25, semoga kedepannya Mahat Al-Zaitun semakin berjaya, semakin mendunia, dan pastinya Mahat Al-Zaitun ini hadir untuk rahmatan lil alamin. Yang pastinya niat yang baik, keinginan yang tulus pasti disambut oleh semesta dan pastinya akan Allah ridhoi. Semangat terus membangun bagaimana caranya Indonesia ini berjaya, sejahtera, dan pastinya gemah ripah loh jinawi. Oke, sama-sama Bi Samsia Manalu. Sama-sama merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Hayat dari Kota Tangerang Selatan, mengucapkan selamat milad kepada Mahat Al-Zaitun yang ke-25. Alhamdulillah, saya telah mengikuti seminar nasional kuliah dalam rangka menambah keilmuan, wawasan, dan Mahat Al-Zaitun telah menyajikan berbagai narasumber yang luar biasa yang telah memberikan wawasan-wawasan baik kebangsaan, sosial, kemanusiaan, sehingga memberikan pencerahan kepada kami semua yang hadir di sini. Kepada Mahat Al-Zaitun terus membangun semangat remontada menyongsong 1000 tahun ke depan Indonesia Raya. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Dengan Pak siapa tadi? Hayat. Terima kasih banyak Pak Hayat. Rasanya hanya satu, Inggris, atau baru satu, Inggris. Amerika baru 200 sekian tahun, dan tentu kita baru belum sampai 100 tahun. Saya ingat sebuah literatur yang heboh sekali di Inggris pada awal 1900. Di situ seorang ahli sangat gelisah, sangat prihatin setelah membaca pertumbuhan penduduk, dan dia mempunyai tesis bahwa dunia sebentar lagi akan kiamat pangan, karena tidak sebanding antara produksi pangan dan jumlah pertumbuhan penduduk. Ini heboh sekali waktu itu, dan dikemukakan angka-angka bahwa jumlah penduduk bertambah terus
tetapi jumlah tanah tidak bertambah. Bahkan dengan gempa bumi, dengan tsunami, tanah ini berkurang. Maka tidak mungkin lagi dunia bisa mencukupi untuk makan orang yang terus bertambah. Kemudian dilakukan sebuah seminar besar-besaran di Inggris, mungkin seperti yang dilakukan di Al Zaitun sekarang, untuk membuat dunia mulai waspada bahwa pangan tidak akan cukup dan akan terjadi krisis pangan yang sangat serius dan akan terjadi bencana yang dahsyat sekali di seluruh dunia karena ketidakcukupan pangan. Lantas apa yang terjadi? Tidak sampai 50 tahun kemudian ditemukanlah apa yang sekarang kita kenal dengan pupuk Korea. Yang menemukan orang Jerman, bangsa Yahudi, suku bangsa Yahudi, dan dia bisa membelah N dan kemudian menjadi Korea. Dan sejak itu maka jumlah pertambahan produksi pangan itu meningkat luar biasa, melebihi peningkatan jumlah penduduk, dan krisis pangan yang dikhawatirkan, krisis pangan yang menghebohkan itu tidak terjadi. Nah, sekarang apakah dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang seperti ini dan dunia yang seperti ini, ibu bapak sekalian tahu sekarang penduduk terbesar dunia bukan lagi Tiongkok tetapi India. Bayangkan India dengan cepat menyelip Tiongkok sebagai pemilik penduduk terbesar di dunia, dan Korea tidak akan lagi cukup untuk meningkatkan produksi berlawanan dengan pertambahan penduduk. Maka pilihannya adalah satu, jumlah penduduk yang harus ditekan, atau ilmu pengetahuan yang harus terus didorong untuk maju agar selalu mencukupi kebutuhan umat manusia. Mana sekarang? Apakah jumlah penduduk yang harus ditekan, yang untuk Indonesia pada zaman Orde Baru sangat sukses dengan slogan 2 anak cukup, dan setelah reformasi slogan ini dilupakan, bahkan banyak kelompok yang masih mengatakan banyak anak itu banyak rezeki. Seandainya di satu negara berhasil menekan jumlah penduduk, belum tentu negara lain juga melakukan hal yang sama. Buktinya India tidak melakukan hal yang sama. Jumlah penduduk meledak di India, dan kelak mungkin banyak negara juga yang seperti itu. Maka mau tidak mau ilmu pengetahuan yang harus terus dikembangkan, sehingga dua hal kalau bisa dilakukan bersamaan. Di satu pihak menekan jumlah penduduk, di lain pihak orang-orang pintar harus didorong untuk menemukan hal-hal baru. Yang saya bayangkan termasuk menemukan bagaimana orang tidak makan bisa hidup. Bisa nggak ditemukan? Termasuk ditemukan bahwa mungkin makan seandainya hanya beras, cukup 1 sendok beras, tetapi beras yang mengandung zat seperti apa yang mampu mencukupi kebutuhan manusia. Saya tidak tahu, saya tidak ahli di bidang itu. Tetapi bahwa dunia pernah membuktikan kekhawatiran krisis pangan tidak terjadi oleh hebatnya ilmu pengetahuan. Itu baru dari segi pangan. Dan belum tentu krisis hanya akibat dari pangan, bisa juga akibat dari ideologi.
Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seji. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seji, yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama. Banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka melakukan mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas, harus pakai dasi seperti di Al-Zaitun ini, dan berubah begitu drastis. Anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu? Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi begitulah dunia. Kemudian saya merenung, tapi renungan saya tidak sebagus renungan Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang ini merenung di tempat yang sangat khusus, di waktu yang sangat panjang, dengan modal kalkulator. Dan kalkulatornya sekarang saya lihat ada di meja beliau. Sehingga tadi saya tanya, kenapa beliau selalu membawa kalkulator? Ternyata beliau ini selalu berhitung, selalu menghitung. Saya tanya ke beliau tadi, apa yang dihitung? Angka-angka. Angka-angka apa? Ya angka-angka apa saja. Rupanya selama bertapa hampir 1 tahun di penjara, beliau ini bukan seperti kita-kita menangis, kemudian sedih, kemudian ngomel, kemudian gerutu, kenapa saya di penjara,
tidak begitu ternyata. Beliau selama di penjara ternyata terus memainkan kalkulator. Dan hasilnya adalah apa yang dipakai tema untuk peringatan 25 tahun Al-Zaitun. Luar biasa. Saya ingat Pramudia Anantatur ketika ditahan di Pulau Buru sangat menderita, dan penderitaan seorang seniman itu mensublim kejiwaannya, dan lahirlah novel yang hebat. Anda semua tahu seperti Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, dan seterusnya. Dan kalau yang masuk penjara itu kelasnya kelas Syekh Panji Gumilang, yang lahir dari penjara itu adalah sebuah renungan tentang Indonesia 1000 tahun yang akan datang. Ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana beliau menghitung. Salah satunya termasuk jumlah penduduknya. Kalau waktu Indonesia merdeka, siapa yang masih ingat ya, waktu Indonesia merdeka penduduk kita berapa? Itu kira-kira 65 juta. Kita merdeka tahun 45. Sekarang penduduk kita hampir 300 juta. Berarti 50 tahun yang akan datang mungkin penduduk kita sudah 700 juta. Bagaimana kita bisa hidup kalau penduduknya 700 juta? Rupanya beliau menghitung terus itu. Dan jalan keluarnya harus bagaimana? Saya terharu mendengar cerita ini, dan terharu bagaimana seorang yang disalah-salahkan, yang disesat-sesatkan, yang dipojok-pojokkan, kemudian melahirkan satu pemikiran bagaimana Indonesia 1000 tahun yang akan datang. Saya berdoa tahun ini Al-Zaitun 25 tahun. Saya lihat Syekh masih sangat segar dan bugar. Tadi pagi juga masih jalan 15.000 langkah atau 20.000 langkah, karena beliau tiap hari berjalan 20.000 langkah, termasuk ketika di penjara. Tentu tempatnya tidak cukup untuk 2.000 langkah, tapi tetap 20.000 langkah, tetap 20.000 langkah. Dan itu yang membuat beliau tetap segar. Dan saya berdoa ulang tahun Al-Zaitun ke-50, beliau juga masih tetap bugar seperti itu. Lalu tadi saya bertanya kepada beliau, Syekh tiap hari kan pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu gelap, tidak pernah lepas dari dasi dan jas. Kenapa hari ini pakai batik? Ini pengen tahu jawabnya? Ternyata batik yang dipakai beliau ini adalah batik ketika Al-Zaitun didirikan. Dan sejak itu baru pernah satu kali dipakai di Surabaya ketika ada bertemu dengan Bapak Wakil Presiden waktu itu Trisno. Sejak itu nggak pernah dipakai lagi dan baru dipakai hari ini. Karena itu tadi saya tanpa diizinkan dan tanpa minta izin, saya meraba-raba batiknya tadi. Sambil saya takut jangan-jangan robek, karena umurnya sudah 25 tahun. Terima kasih Syekh, terima kasih semuanya. Merdeka! Sambutan